Tel Aviv dan Haifa remuk di tangan Iran, serangan pasukan Teheran jadi pembalasan dahsyat bagi tentara Zionis. Iran akhirnya kini turun gunung sendiri dengan menerjunkan para pasukannya ke wilayah yang telah lama menjadi target. Tidak tahan dengan cara Israel mempermainkan negaranya dan juga negara sekutu. Akhirnya ibu kota Israel dan juga wilayah Haifa diserang oleh para pasukan Teheran yang ternyata serangan ini sama sekali tidak diprediksi oleh pasukan Zionis sehingga kerusuhan pecah di sana. Sementara itu Presiden Ebrahim Raisi mengatakan bisa meratakan kota Tel Aviv dan Haifa merespon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Iran bak Nazi, Jerman versi modern. Musuh khususnya rezim Zionis telah menerima pesan bahwa setiap tindakan kecil terhadap negara kami akan menimbulkan jawaban keras dari angkatan bersenjata yang akan menyertai penghancuran Haifa dan Tel Aviv, kata Raisi seperti dikutip The Times of Israel. Pernyataan Raisi dilontarkan setelah Netanyahu pada hari Senin menyamakan Iran dengan Nazi Jerman sebagai entitas yang saat ini mengancam eksistensi Yahudi. Karena itu menurutnya Israel harus bisa mempertahankan diri dengan kekuatan sendiri melawan musuh apapun dan ancaman apapun. Saat perayaan Hari Angkatan Darat Iran, Raisi pun mengatakan bakal menghancurkan dua kota besar negeri Zionis itu atas setiap tindakan mereka sekalipun kecil. Dalam kesempatan itu, Raisi juga menggaungkan kembali permintaannya agar Amerika Serikat segera meninggalkan Timur Tengah. Dia juga menyampaikan isyarat perdamaian dengan Arab Saudi meski tidak secara gamblang menyebut pemerintahan Riyadh tangan angkatan bersenjata kami dengan hangat menjabat tangan negara-negara kawasan yang berniat menciptakan keamanan di kawasan, kata Raisi. Pada Maret, Iran dan Arab Saudi memang sepakat rujuk kembali setelah 7 tahun putus hubungan. Kesepakatan itu tercapai berkat bantuan mediasi Cina. Sejak normalisasi, Saudi bahkan sampai mau menukar tahanan dengan pemberontak Houthi Yaman, kelompok yang didukung Iran di Yaman. Saudi berharap bisa mengakhiri perang proksi kedua negara di kawasan. Ya, kalimat itu datang dari mantan Perdana Menteri Israel sebelumnya. Dia membongkar jika negaranya sama sekali belum siap untuk melakukan serangan ke Iran dan kebanyakan koar-koar saja. Bahkan mereka belum mempersiapkan apa-apa sama sekali dan masih mencari strategi mengusir seluruh penduduk Palestina yang tak pernah berhasil dilakukan Zionis hingga kini. Sungguh memalukan jika Israel mengatakan dia siap menang lawan Iran, ungkapnya. Mantan Perdana Menteri rezim Zionis mengaku akan membongkar semua kebohongan Perdana Menteri Netanyahu tentang kesiapan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Yair Lapid mengatakan, jika Netanyahu tidak berhenti berbohong tentang masalah kesiapan Israel menyerang Iran, maka saya akan terpaksa untuk menjelaskan semua kerenggangan dan tanggung jawab yang diabaikannya sampai kami menggantikan dia. Mantan Perdana Menteri rezim Zionis kemudian menyarankan Netanyahu agar lebih sedikit berbicara tentang masalah Iran. Dan yang lebih penting adalah berbuat lebih banyak. Belum lama ini Netanyahu mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran dan ancaman tersebut direspon oleh Dirjen Badan Energi Atom Internasional atau IAEA pada hari Minggu. Dirjen IAEA Rafael Grossi dalam lawatan ke Iran mengatakan segala bentuk serangan ke fasilitas nuklir Iran melanggar hukum. Tapi Netanyahu bukan satu-satunya pejabat rezim Zionis yang mengakui ketidakmampuan Israel dalam menghadapi Iran. Sebelumnya, kanal 13 televisi Israel juga mengakui bahwa cadangan rudal kuba besi rezim Zionis sudah habis dan Netanyahu sampai kapanpun tidak akan mampu melancarkan langkah militer terhadap Iran.
Heboh, Iran dan Saudi Arabia akhirnya bersatu kembali. Israel kepanasan. Kabar mengejutkan dari negara Iran yang bikin Israel tidak nyenyak tidur. Pasalnya, Iran baru saja menormalisasi hubungannya dengan Arab Saudi, yang mana membuat ancaman nyata bagi Israel. Seperti diketahui, jika Iran dan Arab Saudi bersatu, menjadi langkah yang tepat untuk membuat kekuatan Iran dan Arab Saudi makin tidak terkalahkan. Sementara itu, semakin mesranya hubungan Iran dan Arab Saudi membuat Israel ketakutan. Secara mengejutkan, Iran dan Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan diplomatik mereka. Terobosan besar itu terjadi dengan Cina yang menjadi perantara dari kedua negara Timur Tengah yang kerap berseteru. Baik secara langsung maupun dalam konflik proksi di seluruh wilayah. Kondisi ini jelas membuat Israel ketar-ketir, mengingat Iran merupakan salah satu musuh besar mereka. Sedangkan Arab Saudi menjadi negara yang begitu diinginkan pemerintah Zionis tersebut untuk melakukan normalisasi hubungan. Seorang pejabat senior pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyalahkan melemahnya pemerintahan Israel sebelumnya dan pemerintahan Amerika Serikat di era Joe Biden, sehingga Iran dan Saudi bisa memperbarui hubungan diplomatiknya. Ada perasaan bahwa Amerika dan Israel melemah, jadi Arab Saudi mengalihkan dirinya ke saluran yang lain, ujar pejabat senior Israel tersebut dikutip dari Time of Israel. Pejabat ini mengklaim bahwa pembicaraan antara Riyadh dan Teheran telah dimulai selama masa jabatan Naftali Bennett dan Yair Lapid, ketika pemerintahan Biden lebih berkomitmen untuk kembali melakukan kesepakatan nuklir Iran. Menurutnya, hal itu membuat Saudi beralih ke Cina yang berfungsi sebagai penyeimbang Amerika Serikat dan membantu sebagai perantara perjanjian. Namun pada kenyataannya, negosiasi antara Saudi dan Teheran telah dimulai ketika Benjamin Netanyahu masih menjadi presiden pada April 2021. Pemerintahan Bennett Lapid baru terbentuk pada Juni 2021. Bennett dan Lapid sendiri sebelumnya menyalahkan Netanyahu sehingga perbaikan hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi bisa terjadi. Mereka beralasan bahwa itu adalah hasil pengabaian diplomatik, kelemahan umum, dan konflik internal di Israel sejak pemerintahan baru Netanyahu didirikan pada 29 Desember. Namun pejabat senior Israel di pemerintahan Netanyahu menolak klaim bahwa pemerintahan saat ini yang bertanggung jawab. Ia bahkan mengklaim anggota pemerintahan sebelumnya harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kontak awal dimulai selama masa jabatan mereka, meski klaim itu akhirnya salah.